Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membuka channel ini. Teman-teman, selamat belajar di pembelajaran daring dengan tema Rahmat Islam bagi Nusantara. Pertama kalinya, kita akan mempelajari terkait masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara dipelopori oleh 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang India Muslim pada abad ke-13. Teori kedua adalah teori Makkah, mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab Muslim pada abad ke-7 Masehi atau sama dengan tahun 1 Hijriah. Teori ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa ada seorang pedagang dari Persia akan ke Gujarat, namun singgah terlebih dahulu di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Para pakar berbeda pendapat terkait masuknya Islam ke Indonesia. Namun, dari 3 teori yang dipaparkan sebelumnya, yang paling jelas adalah teori Makkah. Artinya, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Dari berbagai pendapat tersebut, banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, para astronomi, dan tokoh-tokoh yang ingin tahu lebih mendalam terkait kapan masuknya Islam ke Indonesia. Namun, ada satu penemuan yang paling terkenal dan banyak diketahui oleh orang, yakni ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik pada abad ke-11 Masehi. Artinya, sebelum 11 Masehi terdapat peradaban Islam yang sudah terakulturasi dengan ajaran-ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Islam masuk di Indonesia terjadi secara periodik. Ada strategi-strategi yang dilakukan oleh penyebar Islam atau mubalik di Indonesia. Yang pertama, mereka menggunakan cara perdagangan. Saluran ini dianggap saluran islamisasi yang pertama. Banyak sekali pedagang di dunia ini, termasuk bangsa Arab, Persia, India, China, dan sebagainya, turut serta dan ambil bagian dalam perdagangan negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran islamisasi melalui jalur perdagangan ini dianggap menguntungkan karena banyak sekali raja yang memiliki kapal juga sebagai pemilik saham. Artinya mereka akan turut andil dalam kegiatan perdagangan tersebut. Nah, di situ para mubalik sekaligus para pedagang menyebarkan agama Islam dengan cara yang akulturatif sehingga diterima oleh masyarakat dan banyak raja-raja yang juga ikut masuk Islam. Berikutnya, perkawinan. Jalur kedua ini dilakukan karena masih banyak masyarakat pribumi yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Akhirnya, banyak pedagang atau saudagar ingin menikahi pribumi, namun pribumi harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai prasyarat yang diajukan oleh saudagar tersebut. Pribumi mau melaksanakan hal tersebut karena ritual pelaksanaan syahadat tidaklah sulit. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti masuk Islam. Dengan seperti itu, para saudagar nanti akan mengarahkan mereka mengajak beramal sehingga anak-anaknya dan juga masyarakat-masyarakat sekelilingnya ikut juga masuk dalam agama Islam. Hal ini lebih mudah lagi kalau saudagar tersebut menikah dengan putri bangsawan. Akhirnya putri bangsawan yang
besar pengaruhnya di masyarakat, akan mengajak masyarakat atau kawula-kawula putri bangsawan tersebut untuk masuk Islam. Berikutnya yang ketiga, dengan pendidikan paling umum dilakukan di Indonesia. Biasanya para mubalik-mubalik tersebut mendirikan pondok pesantren sebagai tempat belajar pendidikan agama. Setelah pembelajaran yang lama sekali bertahun-tahun memupuk pendidikan agama dari dini sampai anak-anak tersebut memiliki kemampuan agama yang sangat memadai, kemudian mereka disebar ke seluruh Indonesia untuk mendakwahkan agama. Salah satu pesantren tertua yang didirikan oleh mubalik yang berdakwah di Indonesia adalah pesantren Giri oleh Sunan Giri dan pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Raden Rahmat. Berikutnya, ajaran untuk Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Ajaran tasawuf ini tidak dikhususkan bagi golongan tua saja, namun digolongkan bagi seluruh golongan. Tasawuf ini akulturatif dengan budaya-budaya lokal. Mereka mengakomodasi ajaran-ajaran lokal, kemudian digunakan dengan aturan-aturan Islam. Bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat pribumi. Contoh ajaran Islam dan alam pikirannya seperti alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah tasawufnya Hamzah Fansuri di Aceh dan Syekh Lema Abang. Berikutnya adalah saluran Islamisasi kesenian. Ini paling terkenal. Banyak sekali wali-wali yang menggunakan sarana kesenian untuk berdakwah. Namun yang paling terkenal adalah cara Islamisasinya Sunan Kalijogo. Beliau berdakwah dengan menggunakan wayang. Cerita yang diambil sebetulnya adalah cerita Ramayana dan cerita Mahabharata. Itu semua cerita India, namun oleh Sunan Kalijaga diakulturasi pembelajaran-pembelajaran tersebut digunakan dalam dimasukkan cerita-cerita, disisipkan cerita-cerita keislaman, tokoh-tokoh Islam, perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan Islam, sehingga bisa dijadikan sebagai sarana dakwah. Ada juga sarana dakwah melalui Islamisasi kesenian, yaitu bangunan, arsitektur bangunan. Ditemukan contohnya itu di seni bangunan Masjid Kudus. Berikutnya salurannya yang terakhir adalah politik. Saluran politik di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik ini sangat membantu Islamisasi di Indonesia. Berikutnya poin C, perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia, sebenarnya dakwah Islam di Indonesia itu sudah masuk sejak abad 7. Namun abad 7 itu ya masih seperti itu saja. Setelah abad 7 sampai dengan perkembangannya abad ke-11, abad 12, abad 13, maka perkembangan Islam sampai di Sumatera. Perkembangan Islam di Sumatera ini dimulai di Kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai ini awal mula berdirinya peradaban Islam di Sumatera. Orang yang menyebarkan ajaran Islam di Sumatera adalah Abdullah Arif, yaitu seorang mubalik sekaligus pedagang yang berasal dari negeri Arab. Beliau ini adalah orang yang sopan dan ramah. Beliau berdakwah dengan akulturasi budaya-budaya lokal, sehingga banyak raja yang terkesan kepada beliau melihat kesopanan beliau dalam berdakwah, sehingga banyak sekali raja yang masuk Islam. Setelah agama Islam berkembang di Pasai, kemudian menyebar sampai ke Pariaman. Tokoh yang membawa ajaran Islam ini ke Pariaman adalah Syekh Burhanuddin. Ajaran Islam berkembang berikutnya di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ajaran Islam di Kalimantan pertama kali menyebar di Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin. Ajaran Islam masuk ke Kalimantan Selatan
dibawa oleh para pedagang bangsa Arab dan mubalik dari Pulau Jawa. Mereka menyebarkan agama Islam di sana sampai kepada daerah dari Johor atau Malaysia. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur juga dilakukan terutamanya di daerah Kutai. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu kesatuan yang semuanya menyokong perkembangan Islam, sehingga perkembangan Islam mudah menyebar di sana. Berikutnya yang ketiga, islamisasi di Sulawesi. Islamisasi di Sulawesi terkenal dibawa oleh Datuk Ri Badang dari Sumatera Barat. Kerajaan besar di Sulawesi, yakni Kerajaan Goa, rajanya itu masuk Islam, kemudian penduduk-penduduknya yang menganut agama nenek moyang itu juga masuk Islam, sehingga raja yang masuk Islam tersebut namanya diganti oleh Datuk Ri Badang, yaitu dengan nama Sultan Alauddin. Kemudian beliau wafat digantikan oleh putranya Sultan Hasanuddin. Berikutnya perkembangan Islam di Nusantara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540 agama Islam masuk ke Nusantara. Masuknya agama-agama ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar ke pulau daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Agama Islam di Jawa sangat terkenal. Agama Islam berkembang di Jawa dibawa oleh tokoh Wali Songo. Agama Islam ini masuk ke Jawa pada abad ke-11 Masehi. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun tadi itu sebagai bukti peradaban terkuat bahwa Islam sudah ada di Jawa pada abad ke-11 Masehi. Berikutnya Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal dalam dunia dakwah adalah Maulana Ibrahim di daerah Gresik. Kemudian kerajaan-kerajaan yang menjadi peradaban Islam juga. Yang pertama Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini biasanya dikenal sebagai kerajaan pertama peradaban Islam di Indonesia. Berikutnya Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Padang, Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar, Ternate, dan Tidore. Lebih jelasnya dapat dibaca di buku panduan nggih. Berikutnya, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam atau kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau atau langgar atau musola. Melalui pendidikan pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Yang pertama sekolah Thalib. Berikutnya Sekolah Jamiat Khair, Al-Irsyad, kemudian Persyarikatan Ulama, kemudian Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama. Berikutnya Muhammadiyah. Yang sampai kini bertahan adalah golongan Al-Irsyad, itu masih ada di beberapa tempat. Kemudian NU itu yang paling membumi di Indonesia. Ada juga Muhammadiyah sebagai rekan NU sesama organisasi Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, bila teman-teman mau menyampaikan kritik, saran, silahkan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.